Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi ke channel saya, masih seputar valuta asing ya. Cuman kali ini agak sedikit berbeda. Kali ini kita akan mengungkapkan mengapa uang rial Saudi menjadi sangat penting bagi jemaah haji. Karena kebetulan jemaah haji dari negara kita Indonesia itu paling banyak jemaah hajinya. Apa keuntungannya, bagaimana cara mendapatkannya, hingga tips aman menggunakannya di tanah suci. Oke? Mengapa jemaah haji memerlukan uang rial Saudi? Pertama, sebagai alat transaksi utama di Arab Saudi, mulai dari membeli makanan, minuman, souvenir, hingga membayar transportasi. Karena nggak semuanya bisa pakai digital ya, semuanya menggunakan rial. Dan yang kedua, untuk keperluan darurat. Keperluan darurat itu yang seperti saya jelaskan tadi, karena tidak semua tempat menerima pembayaran digital atau kartu. Jadi nggak semua tempat bisa, makanya kenapa jemaah haji tetap perlu bawa uang rial cash buat bekal ibadah haji ke tanah suci. Itu pentingnya. Memang beberapa ada yang bisa pakai digital transaksinya, tapi banyak juga yang belum bisa. Ya, ada beberapa tempat yang belum bisa pakai digital bayarnya. Itu kenapa jadi penting. Oke, selanjutnya rial Saudi tersedia dalam bentuk kertas, koin dengan berbagai pecahan. Pecahan kertas itu mulai dari pecahan 1 hingga 500. Jadi 1 langsung 5, habis 5 ke 10, habis 10 ke 20, habis 20 langsung ke 50, habis 50 100, habis 100, 200, dan yang paling besarnya adalah pecahan 500 rial. Oke. Sementara pecahan yang koin itu dari 1 hingga 10 ya. Mengenal perbedaan ini sangat penting agar jemaah tidak tertipu atau salah menggunakannya. Selanjutnya, bagaimana mendapatkan uang rial Saudi dengan aman? Jemaah disarankan menukarkan uang di money changer yang berizin, yang resmi, yang terpercaya. Jadi sebelum berangkat disarankan jemaah haji untuk tetap membawa bekal uang rial Saudi dalam bentuk cash ya. Dengan cara tadi, jemaah tinggal datang ke money changer yang resmi, yang berizin, yang terdekat untuk menukarkan uang rupiahnya ke rial Saudi. Selanjutnya ada beberapa tips penting dalam menggunakan rial Saudi selama ibadah haji. Maksudnya tips penting ini sebetulnya saya nyimpennya. Pertama, selalu simpan uang tunai di tempat yang aman. Kalau bisa bawa dompet yang aman lah. Yang kedua, gunakan dompet anti pencurian. Dan yang ketiga, hindari membawa terlalu banyak uang tunai saat keluar dari hotel. Oke? Jadi kalau keluar dari hotel disarankan untuk tidak membawa uang tunai terlalu banyak. Khawatir kececer atau dan lain sebagainya ya. Selanjutnya, sebetulnya si uang palsu itu jarang ya, apalagi rial Saudi jarang banget bisa dipalsuin, atau maksudnya saya jarang menemukan uang Saudi Arabia yang palsu lah. Uang palsu bisa saja beredar bahkan di tanah suci. Untuk menghindarinya, perhatikan beberapa ciri keaslian uang real seperti hologram, benang pengaman, dan kualitas cetakannya. Sebetulnya di channel saya banyak sudah review yang detail mengenai ciri-ciri keasliannya, baik yang pakai hologram, yang di terawang. Terus juga kalau kertas uang kan sebetulnya beda ya sama kertas-kertas biasa. Sudah bisa dibedakan lah, dari fisik aja bisa kelihatan sebetulnya. Oke.
Selanjutnya, bagi jemaah yang tidak ingin membawa banyak uang tunai, bisa memanfaatkan pembayaran digital seperti kartu debit, aplikasi pembayaran, atau kartu prabayar yang bisa digunakan di Arab Saudi. Cuman tetap disarankan membawa cash sebagian, ya, karena penting, seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Selanjutnya, untuk informasi nilai tukar ya, berdasarkan penutupan kemarin sore, nilai tukar real Saudi itu di kisaran 4.350 kalau nggak salah. Itu penutupan kemarin sore. Tapi kalau lihat di Google hari ini itu di kisaran 4.400 pas. Itu kalau lihat patokan Google ya. Dan perlu saya ingatkan, di tiap-tiap money changer itu biasanya ada selisih di nilai tukar. Variatif ya, tergantung money changernya. Cuman biasanya selisihnya nggak terlalu jauh, ya, nggak terlalu jauh dari patokan lah. Pasti ada selisih karena nilai selisih itu antara jual sama beli. Dan tambahan ini biasanya ya, biasanya untuk pecahan 500 ke bawah atau 200 ke bawah deh. Kalau 200 masih hitung pecahan besar, biasanya sama nilai tukarnya. Tapi untuk pecahan di bawah 200 kayak misalnya 100, 50, 20, 10, 5, 1, biasanya ada selisih nilai tukar. Ya, ada selisih harga. Selisih harga dari pecahan 500. Meskipun selisihnya nggak terlalu jauh ya, tetap ada selisih biasanya. Beda harga lah. Bedanya kalau mau beli pecahan 500 atau beli pecahan 100 itu beda, khusus untuk real Saudi ya. Sementara kalau nilai jual itu yang jadi patokan tetap nilai di angka 4.350 itu berdasarkan penutupan kemarin ya. Tapi kalau lihat Google hari ini kan 4.400 tuh. 4.400 rupiah per satu realnya. Jadi yang pecahan 500 itu kurang lebih ya 2 juta lebih dikit lah, 2 jutaan lah nilainya satu lembar per satu lembarnya itu. Sementara pecahan 100, pecahan 50 biasanya ada selisih antara 100 sampai 150 poin. Tergantung money changernya, variatif aja pokoknya. Jadi saran saya atau saran kami, pakai pecahan 500 juga sah-sah aja. Karena biasanya kalau belanjanya di bawah 500 tetap akan dapat kembalian. Ya, pasti dikembaliin lah. Masa iya jajannya habis misalnya 100 real, bayarnya pakai 500 real, masa nggak dikembaliin? Oke, saran saya tetap pakai pecahan 500 realan. Sama aja uang, justru malah lebih menghemat tempat. Biasanya dompetnya agak tebel, kalau pakai 500-an kan agak sedikit tipis, tapi kan nilainya lumayan tinggi. Setiap pecahan memiliki desain yang unik yang memadukan seni Islami dan simbol-simbol penting di Arab Saudi. Uang ini juga dilengkapi dengan fitur keamanan yang canggih untuk mencegah pemalsuan. Jadi untuk uang real Saudi, saya sebetulnya hampir belum pernah menemukan yang palsunya ya. Semoga sih memang tidak ada yang berani untuk memalsukan, karena memang transaksinya paling sering lumayan untuk real Saudi. Oke, makanya di pertengahan tadi kami menyarankan untuk menukarkannya di tempat-tempat yang resmi dan berizin, ya, biar teman-teman nggak repot nanti kalau misalnya ternyata ini palsu, tinggal dibawa pulang lagi setelah beres haji ditukar lagi ini palsu, tinggal gitu aja. Kalau jemaah nukarnya di tempat yang berizin, yang resmi, jadi enak. Oke, kesimpulannya, jadi uang real ini bukan hanya penting, tapi sangat dibutuhkan oleh jemaah haji. Dengan memahami cara mendapatkannya, menggunakannya, dan mengamankannya, insya Allah ibadah jemaah haji
lancar. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat. Kalau ada hal-hal yang kurang mohon dimaafkan, dan kalau ada hal-hal atau informasi yang salah atau ada yang kurang, karena tadi sebetulnya ada yang kurang ya di pecahan 20 juga yang model abu-abu, saya nggak terlalu ini karena memang jarang. Pecahan 20, pecahan 200 itu lumayan agak jarang. Pecahan 20 warnanya abu-abu, pecahan 200 juga warnanya agak abu-abuan. Ya, itu tadi nggak saya jelasin. Oke, sekian informasinya, semoga bermanfaat. Kalau ada yang perlu dikoreksi, tolong dicantumkan di kolom komentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.